Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Rusajas, NIM belakang 159. Kali ini saya akan membahas bab 11 mengenai sistem pendukung mengambil keputusan. Nah, pertama mengenai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang dapat membahayakan perusahaan atau pula dapat memberikan manfaat. Kedua, pembuatan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan atau pemecahan atau masalah saja. Selanjutnya, fase pemecahan masalah. Dalam fase ini ada 4 aktivitas. Pertama, aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Aktivitas intelijen itu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Aktivitas perancangan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Dan aktivitas pemilihan memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Terakhir, aktivitas pengkajian ini memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya, kerangka pikiran pemecahan masalah. Ada model sistem umum perusahaan. Ditampilkan sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen penting yang harus ada serta aliran dana, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Lalu ada model 8 elemen lingkungan, di mana penggunanya direkomendasikan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber dana. Lalu cara pandang sistem. Pertama, mencegah manajer agar tidak bingung karena struktur organisasi dan detail pekerjaan yang kompleks. 2. Menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. 3. Menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. 4. Mengangkat hubungan antar organisasi dengan lingkungannya. 5. Menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Lalu mengenai elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Contohnya, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan sebaik-baiknya. Di sini ada gambar mengenai elemen proses pemecahan masalah. Ada di sini, bisa dilihat. Selanjutnya, memilih solusi yang terbaik. Menurut Hertzberg, ahli teori manajemen, ia mengidentifikasikan 3 pendekatan. Pertama, analisis. Evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Lalu penilaian, yaitu proses pemikiran seorang manajer. Lalu penawaran, di mana terjadi negosiasi antar manajer. Lalu struktur permasalahan. Seorang manajer dapat memahami beberapa masalah lebih baik dibanding yang lain. Masalah-masalahnya tuh ada beberapa macam. Pertama, masalah terstruktur, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Selanjutnya ada masalah tidak terstruktur. Masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu masalah semi struktur.
Masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya, jenis keputusan. Herbert A. Simon menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. Ia percaya bahwa keputusan terletak pada suatu kontinum. Pertama, keputusan terprogram, bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu, digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Lalu keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Simon menjelaskan bahwa dua jenis keputusan tersebut hanyalah merupakan gambaran hitam putih dari kontinum, dan bahwa kebanyakan masalah terletak di wilayah abu-abu. Selanjutnya mengenai model DSS. Gore dan Scott Morton menggunakan istilah sistem pendukung pengambil keputusan atau DSS untuk menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Istilah DSS dapat digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Selanjutnya mengenai pemodel matematika. Jenis modelnya itu ada 4. Pertama ada model fisik, merupakan gambaran tiga dimensi entitas. Lalu ada model naratif, yang merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Lalu ada model grafis, merupakan gambaran entitas dengan abstrak garis, simbol, atau bentuk. Dan terakhir ada model matematis. Kebanyakan digunakan manajer bisnis, sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Lalu penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. Pertama ada memberikan pengertian. Model biasanya lebih sederhana dibandingkan entitasnya. Lalu ada memfasilitasi komunikasi. Keempat jenis model dapat mengkomunikasikan informasi secara akurat dan cepat kepada orang-orang yang memahami makna bentuk, kata-kata, grafis, dan matematis. Lalu ada memprediksi masa depan. Ketepatan yang ditunjukkan model matematis untuk mewakili entitasnya merupakan kemampuan yang tidak terdapat pada model lain. Lanjut mengenai kelas model matematis. Ada beberapa kelas model matematis. Pertama, model statis atau dinamis, model probabilitas atau deterministik, dan model optimis atau suboptimisasi. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, sedangkan model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu, seperti gambar bergerak atau film. Lalu model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik di mana tidak melibatkan probabilitas. Lalu model optimasi merupakan model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Model suboptimizing sering disebut model pemuas, memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Nah, ini mengenai simulasi dan contoh pemodelan. Simulasi merupakan tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya contoh pemodelan. Para eksekutif dapat menyesuaikan dampak dari 1. Harga produk. 2. Jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk kapasitas produksi.
3. Jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pasar, dan 4. Jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya adalah proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan, memberikan kemampuan prediksi pandang ke masa depan. Sedangkan kekurangannya adalah kesulitan membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Lalu kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selanjutnya, pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Kapasitas pemodelan statis. Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Kapabilitas permodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Lembar kerja ini juga berguna untuk memainkan permainan bagaimana jika, di mana pemecah masalah memanipulasi beberapa variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasinya. Selanjutnya mengenai kecerdasan AI. AI adalah aktivitas penyediaan mesin komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Sejarah AI di sini ada tahun 1996. Istilah kecerdasan ini pertama kali dibuat oleh John McCarthy sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College. Wilayah AI itu ada sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Lalu daya tarik sistem pakar. Pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kedua, dapat menjelaskan alasan hingga menuju ke suatu keputusan. Lalu ada konfigurasi sistem pakar, terdiri dari antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin interferensi, dan mesin pengembangan. Lalu ada konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, atau GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Istilah lainnya ada CSS, CSW, dukungan kerja kolaboratif terkomputerisasi, dan EMS, peranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Lalu ada letak lingkungan GDS. Pertama ada ruang keputusan, jaringan keputusan wilayah lokal, sesi legislatif, dan konferensi yang dimediasi komputer. Pertama ada ruang keputusan, itu adalah tempat sekelompok kecil orang bertemu langsung. Ruangan ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempat. Nah, kalau ruang keputusan tidak cukup, maka akan beralih ke jaringan keputusan wilayah lokal atau LAN. Jika masih tidak cukup, maka kelompok yang terlalu besar itu akan membutuhkan sesi legislatif. Dan terakhir, ada jika masih banyak lagi kelompoknya akan menggunakan aplikasi virtual yang memungkinkan komunikasi antar kelompok-kelompok yang besar yang memiliki anggota di berbagai wilayah geografis. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.